beribu-ribu tahun kemudian baru di abad 7 Islam masuk. Nah, Islam ini apa sih yang menjadi dasar, dan kan harus ada histori kan, harus ada latar belakang terjadinya ini sehingga kita bisa percaya gitu. Tolong Umi jelaskan. Pertanyaan bagus, pertanyaan luar biasa. Saya kasih centang 10. Pertanyaannya adalah, apa latar belakang kemunculan Islam? Dengan sedikit memberikan sedikit pernyataan yang salah, harus saya cross check, perbaiki. Bukankah Islam ini hadir di abad ke-7? Satu. Yang kedua, bukankah kita harus percaya harus ada latar belakang? Kedua, ini saya belum sepakati argumen ini. Ini pernyataan ya. Pertanyaannya adalah apa latar belakang Islam hadir. Saya kasih pertanyaannya centang 10, nilai bagus. Tapi saya kasih sebuah premis yang tersisip di dalam argumennya itu sebagai tanda salah. Karena itu tidak seperti itu. Salah cara memahami. Gak apa-apa, saya lanjut ya. Islam dari kata aslam, salam, salim. Aslam artinya karakteristik seseorang yang patuh tunduk kepada Tuhan. Salim artinya suci. Salam artinya damai, selamat. Maka bisa kita katakan terminologi dari para ulama itu sebenarnya banyak tentang Islam. Islam adalah sebuah agama yang memiliki aturan di mana orangnya harus suci lahir dan batin, menuruti semua perintah Tuhan yang menyebabkan mereka selamat dunia akhirat. Kurang lebih seperti itulah terminologinya. Artinya Islam adalah sebuah sistematika boleh, sebuah metode boleh, sebuah jalan boleh, sebuah way of life, jalan hidup boleh, agama juga boleh ya, atau kalau kami mengatakan dalam bahasa kami adalah din. Din bisa dikatakan syariat, hukum-hukum, larangan, aturan, ya bisa dikatakan sistem. Boleh dikatakan sebagai sistem yang datang dari Tuhan. Bukan dari hasil karangan berpikir manusia, bukan hasil dari konsensus, bukan dari hasil hayalan, tapi datang dari pemilik alam ini. Maka ketika Anda katakan secara historis Islam di abad ke-7, saya benarkan secara historis. Tapi masalahnya Islam tidak bersandar kepada historis, karena historis adalah hasil analisis manusia. Historis tidak bisa dijadikan landasan kebenaran, sister. Karena sejarah itu identik dengan human error dan kepentingan politik. Maka tidak bisa disandarkan agama itu kepada sejarah. Enggak dong Uni, kan Muhammad adanya di Muhammad kan memang kisahnya, tokohnya memang benaran ada di abad tersebut kan. Ya, yang Anda salahkan dari argumen saya mana? Saya tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak hadir. Secara historis saya benarkan. Jadi yang dibantah yang mana? Ya, tentunya kan Islam memang benaran hadir pada abad tersebut kan. Makanya saya katakan secara historis Islam itu hadir di abad ke-7. Yang Anda bantah yang mana? Human error about history. Ini bicara tentang sejarah, bukan tentang Nabi Muhammad yang ada di abad ke-7 secara sejarah. Jangan salah mengkritisi. Yang saya katakan, sejarah ini secara akademis, silakan Anda cross check. Apakah sejarah itu absolut kebenarannya? Hello. Absolut dong. Oke, tunjukkan skolar yang betul-betul terdidik dan mungkin dia adalah orang yang kredibel mengatakan bahwa sejarah itu absolut kebenarannya. Tolong tunjukkan. Saya tidak mau dengar dari Anda. Saya mau dari hasil belajar. Karena kalau Anda yang mendatang sendiri berarti Anda memaksakan paradigma Anda. Misalnya nih. Sebentar Dinda, cintaku, sayangku, adekku dengar Uni dulu dong Mi, dengerin dulu logika saya dong yang Anda kejarkan, logika saya sebab Anda kan berilmu, Anda ingin mengkupas saya juga kan. Yes. 2024 ada peradaban negara bernama Indonesia. 2000 sekitar 2080 misalnya tahun mendatang ini Indonesia itu tidak diakui, tidak pernah ada, kan sama saja kan? Iya, dari mana tahun 2020 ada orang yang tidak mengakui Indonesia? Misalnya, dari mana dia tahu? Kan pernyataan Uni ini Anda mengerti definisi sejarah, adikku? Ini nggak relate tahu. Ini sama ketika saya bicara tentang ayam, Anda menceritakan tentang babi, nggak ada kaitannya. Nggak nyambung, saudara-saudara. Saya bicara tentang definisi sejarah. Sejarah itu dalam bahasa Inggrisnya history. Sebenarnya sejarah bahasa serapan dari kata sajarah. Sajaratun, pohon, berkesinambungan dari kata ke kata, mulut ke mulut. Arkeolog, apa arkeolog? Arkeologi, ilmu. Saya lagi jelaskan. Anda boleh tidak, kalau saya salah bawa antitesis. Anda salah, saya kritisi, saya bawa antitesis. Saya bicara dari sisi akademik. Saya kasih data aja ya, definisi sejarah ya. Oke. Baik.
Ya, sejarah. Kita buka di sini definisi sejarah. Ya, ilmu yang menyelidiki perkembangan-perkembangan mengenai peristiwa dan kejadian di masa lampau. Apakah Anda katakan bahwa hasil penyelidikan adalah absolut benar? Benar dong. Benar Oke. dong. Ada Hasil penyelidikan absolut benar. Dasarnya apa? Ketika ada yang mengatakan bahwa ada Pithecanthropus erectus itu berbentuk babi, lalu kemudian ditemukan rangkaian-rangkaiannya ditafsir oleh para ilmuwan, Anda katakan itu pasti benar. Benar dong. Itu kan ada Inilah buktinya. perbedaan kita. Secara akademis tidak ada yang namanya sejarah itu absolut benar. Karena ini berdasarkan penyelidikan. Bagaimana mungkin orang yang tidak hadir di masa itu menceritakan sesuatu yang dia selidiki? Maka sejarah itu bisa Betul. dikatakan benar ketika, dengar, Umi. ketika dibantu oleh bukti-bukti nyata. Contoh, ketika ada yang Gitu. mengatakan Indonesia tidak diakui pada tahun 2080, pertanyaannya, dasarnya apa ketika berbicara Indonesia tidak diakui? Maka bukti-bukti dari pernyataannya itu bisa dikatakan nanti penyokong kebenaran. Karena kebenaran sendiri artinya adalah adanya persesuaian antara klaim dengan realitas dan pembuktian. Ketika ada orang yang mengatakan sejarah itu adalah absolut, maka Anda sedang membantahi sisi akademis. Karena sejarah itu menurut beberapa scholar juga memiliki kepentingan politik. Ada orang-orang yang membuat sejarahnya sendiri. Itu kenapa ada istilah sejarah dibuat oleh pemenang. Ya, makanya kemarin beberapa waktu lalu sejarah tentang Indonesia dijajah 300 tahun oleh Belanda. Itu dikritisi oleh ahli sejarah yang muncul kemudian. Lalu ketika Anda bilang dia absolut, maka Anda harus bertentangan dengan para akademisi yang mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah oleh Belanda selama 300 sekian tahun. Kenapa? Karena sejarah dibuat oleh orang yang berkepentingan. Jadi ketika Anda mengatakan absolut, Anda harus punya patokan. Kenapa sejarah tentang Belanda dijajah selama 300 tahun itu absolut mutlak benar? Dasarnya apa? Bukti-buktinya apa? Karena kalau Anda bicara bahwa ini absolut benar, Anda harus punya kapasitas menentukan ini betul atau tidak. Contoh dokter. Dokter sendiri itu hanya bisa menganalisa, mendiagnosa, tidak memastikan, sister. Jangankan sejarah, ilmu pasti saja yang sudah dipelajari dalam ruang akademis, dalam medis, mereka bisa diagnosa. Mereka analisa. Itu kenapa digunakan kata diagnosa, analisa, bukan kepastian, sister. Maka ketika Anda bicara bahwa sejarah adalah ilmu pasti, maka tolong tunjukkan bahwa sejarah masuk dalam ilmu eksak. Salah satu ilmu yang masuk ke dalam ilmu pasti adalah matematik. 1 tambah 1 pasti 2. Gak ada cerita 1 tambah 1 jadi 3. Timbang susah payah, menang apa lagi? Jadi ketika Anda katakan bahwa sejarah masuk dalam ilmu pasti, ilmu eksak, tunjukkan datanya. Tunjukkan data saya secara akademis. Boleh masuk sedikit? Silakan. Nah, jadi gini, saya ajarin apa namanya itu pemahaman filsafat sejarah tuh gini. Kan kakak tuh pasti mikir gini ya. Ini Islam datangnya belakangan dengan histori kepercayaannya menyalahkan histori Kristen. Dongeng dong Islam, kan gitu ya kak ya. Karena pada datang terlebih akhir. Filsafat sejarah di ranah teologi tahu nggak pemahamannya gini, Kak Swift? Apapun agama yang kamu pegang, maka setiap agama akan membenarkan sejarahnya masing-masing. Contoh, Hindu, mereka akan percaya sejarahnya paling benar. Kristen akan percaya sejarahnya paling benar. Islam akan lebih percaya sejarahnya paling benar. Jika standarisasi pemahaman ketuhanan di ranah sejarah, sekarang gini, kita paham Islam datangnya terakhir, menunjukkan Islam salah. Kristen lebih awal menunjukkan Islam lebih benar. Tapi ingat, ada Hindu, penyembahan Brahmana lebih awal dikenal daripada penyembahan Yesus. Menjadi menunjukkan bahwa jika standarisasi sejarah lebih awal-awalan, maka Brahmana lebih layak disembah karena lebih awal daripada Kristen dan Islam. Dan jadi pertanyaan, kenapa kakak Swift masih Kristen, tidak Hindu? Sedangkan dalam sejarah kehinduan lebih awal daripada adanya sejarah kekristenan. Menunjukkan arti sejarah sifatnya relatif. Agama apa yang kamu pegang, maka sejarahmu lah yang paling benar, tergantung agamamu. Paham ya maksudnya? Oke. Gini Bang. Oke, Uniriva, makasih penjelasannya. Kan saya tadi bertanya, gimana sih sejarah Islam ini, dari mana background cerita? Saya masuk ke ranah itu boleh?
Saya masuk ke penjelasan tentang itu. Iya. Tolong tangkap Tunggu, poin saya. Bang Dam- Saya baru Bang kasih Daman. Anda satu SKS barusan ya. Satu SKS saya bagi kepada Anda. Saya jelaskan, tolong disimak baik-baik. Jangan dipelintir perkataan saya. Tangkap pelan-pelan. Saya akan coba pelan-pelan sekali bicara. Saya akan pelan-pelan sekali dan tolong ditangkap poin saya. Saya tadi mengatakan, secara sejarah saya akui dibenarkan dalam dunia akademis bahwa Islam hadir di tangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi secara esensi Islam sudah ada sejak Adam diciptakan. Secara esensi. Karena esensi Islam adalah terminologi yang sudah saya sampaikan tadi. Dari kata Islam salim, mereka adalah sebuah sistematika, metodologi atau pengajaran yang mana orang-orang di situ harus tunduk patuh kepada Tuhan, yang mana mereka itu salim mensucikan secara jasmani dan rohani untuk menjadi asbab mereka selamat dunia dan akhirat. Adam sudah lakukan itu. Adam sudah memiliki esensi itu, maka Adam bisa dikatakan Islam. Karena Adam menurut Islam itu selamat karena dia patuh dan tunduk. Dalilnya mana? Fatalaq wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Maka ketika Adam diajarkan maka diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan apa yang diajarkan. Dari Adam diberikan kepada malaikat untuk diperlihatkan kemampuannya bahwa dia mampu mengikuti aturan Allah. Dia aslam. Lalu ketika punya natur dia salah, lalai, khilaf, dia lupa atau dia khilaf atau dia salah, maka Allah mengajarkan kepadanya untuk fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah mengajarkan cara untuk bertaubat. Dia ikuti. Beda dengan iblis, sudahlah salah ngotot ingin menyesatkan pula. Sementara Adam salah, dia bertaubat sebagai bentuk tawakal dan aslamnya kepada Allah. Maka secara esensi Islam itu sudah ada sejak Adam diciptakan. Secara historis Islam ada di tangan Nabi Muhammad. Betul. Lalu latar belakang munculnya Islam, saya sampaikan kepada Anda. Tradisi agama samawi. Yesus berkata, kutinggalkan salam untuk kalian. Bukan kutinggalkan haleluya, bukan kutinggalkan puji Tuhan, tapi salam. Salam apa? Salam, bukan salam pas. Karena salam dengan kata salam itu diksinya hampir sama. Cuman dialeknya berbeda. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Tapi maknanya hampir sama. Damai, keselamatan. Maka nabi-nabi itu meninggalkan keselamatan. Menjadi jalan keselamatan. Esensi para nabi. Kita masuk di bab yang berbeda. Satu SKS lagi. Nabi-nabi itu menjadi perantara. Menjadi jalan keselamatan. Karena mereka memperkenalkan cara untuk selamat. Karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Dalilnya mana? Di kitab Anda Ulangan 18 ayat 18. Dalam kitab saya itu jelas Al-Quran katakan, tidaklah yang disampaikan oleh Muhammad ini tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan semua berdasarkan apa yang Allah katakan. Sama seperti Yesus, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadanya. Maka Yesus, Musa, Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyampaikan perkataan Tuhan untuk diajarkan supaya yang mendengarkan salam, Islam, aslam, dan selamat. Supaya orang-orang yang mendengarkan pengajaran para nabi Musa, Isa, Daud, dan Abraham, dan Muhammad, mereka bisa aslam, tunduk, ikut, patuh, bisa salam, selamat, damai di dunia dan di akhirat, salim, mensucikan diri. Inilah esensi dari Islam. Latar belakangnya muncul apa? Kehendak Allah. Karena Allah memang agama samawi, agama semitik, agama samawi, agama dari langit, agama semitik, agama dari keluarga Semit. Mereka punya tradisi mengutus tuannya itu mengutus nabi. Nabi diutus bukan dituankan dan disalib, tapi nabi diutus menyebarkan ajaran Tuhan untuk diikuti. Ketika mereka diikuti, secara esensi mereka aslam. Mereka Islam. Secara esensi mereka salim karena mengkuduskan diri. Secara esensi mereka salam, damai di dunia, selamat di akhirat. Maka dalam literatur keyahudian yang diterjemahkan oleh orang Kristen, orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak Allah. Maka Yesus kalau digelari anak Allah karena dia datang membawa damai, walaupun berkontradiksi di ayat lain dia tidak datang membawa damai. Dia adalah Islam. Begitu. Nanti kalau muncul Hindu, asal kata Hindu apa? Dari Sungai Sindu. Yang ngajarin siapa? Saya tidak tahu pertama kali. Muncul Kristen dari kata Kristus. Munculnya Kristus kapan? Dari translate bahasa Mesiah. Mesiah artinya yang diurapi, Kristus artinya yang diurapi. Siapa dia? Yesus. Maka Kristen tidak pernah ada sebelum Yesus itu hadir. Maka Hindu tidak pernah ada sebelum Sungai Sindu diberi nama Sindu.
Begitu. Maka Islam apapun bahasanya, mau bahasa Ibrani Shalom, mau bahasa Arab Islam, esensinya sudah ada sejak pertama manusia diciptakan bernama Adam. Sama seperti keberadaan Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Allah tetap Tuhan sebelum kamu diciptakan sebagai manusia. Tanpa pengetahuan kita, sebelum kita mengetahui Tuhan itu ada, Tuhan sudah ada. Itu namanya esensi. Silakan. Gini Umi, boleh nggak, kan yang membawa tokoh utama dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad, gitu kan? Betul. Boleh nggak dijelasin nih lahirnya, terus kisah hidupnya, perjalanannya dalam menyebarkan agama Islam? Baik. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Saya bisa nyanyikan lagu tentang lahirnya Nabi Muhammad, kamu bisa tidak? Kamu suka nyanyi loh di gereja. Bisa tunjukkan dalil Muhammad nggak ada di ini kami. Saya menceritakan tentang kelahiran Nabi saya dengan menyanyikan 12 Rabiul Awal. Ini saya pelajari waktu MTS. Saya belajar tentang kelahiran Nabi saya berdasarkan 12 tarikh. 12 Rabiul Awal itu juga kematian Nabi Muhammad, bukan sih? Aduh, masa tanggal lahir dia adalah tanggal kematian juga? Ya, bisa jadi ya, bisa. Tapi kamu kalau bicara pakai data, saya tahu lah. Nah, ini berdasarkan apa? Tarikh. Para sejarawan Islam memberikan informasi. Di mana kamu temukan itu? Dalam Sirah Nabawiyah, dalam tarikh Islam yang jilidnya banyak sekali. Di kampus saya ada bukunya. Kalau mau nanti satu SKS, saya baca dulu, saya kasih tahu kamu. Oke? Nah, pertanyaannya, apa korelasi pertanyaan kamu ini dengan kebenaran Al-Quran dan Islam? Silakan. Iya dong, kan Muhammad ini tokoh utama dalam Islam. Kalau nggak ada Betul. Muhammad, nggak ada Betul. Islam, nggak ada Al-Quran, Betul. nggak ada tokoh Allah. Iya, gitu betul. kan. Terus Ya. masalahnya kemudian? Oh ya, masalahnya dia siapa sih? Kok bisa-bisanya menyebarkan gitu? Dia adalah orang yang pada waktu itu berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas siapa penyampainya. Seorang yang bergelar Al-Amin, anak seorang bernama Abdullah, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyesal jemaat Yesus, tidak pernah menjadi parisi munafik, dan tidak pernah berlaku sewenang-wenang. Dan dia telah dipersiapkan bertemu dengan salah satu raib bernama Bukhairah, yang mana dia terlihat memiliki irhas. Apa itu irhas? Yaitu awat kelebihan yang dimiliki oleh calon nabi. Dia memiliki kelebihan-kelebihan, salah satunya kesaktian dari Halimah. Siapa Halimah? Wanita yang menyusuinya. Ketika Halimah bercerita, ketika bayi mungil ini datang, karena tradisi orang Arab secara sejarah, secara antropologi, mereka terbiasa ketika melahirkan seorang bayi, mereka menyerahkan anak itu untuk disusui oleh orang lain. Maka Halimah, wanita beruntung yang menyusui nama Muhammad ibnu Abdullah ini, ketika datang kepadanya bayi ini, ketika menyusu kepadanya, yang tadinya hewan ternaknya kurus, kering, tak bergizi, tumbuh menjadi hewan ternak yang penuh dengan susu. Ada perubahan signifikan yang dialami oleh Halimah. Siapa yang bilang? Halimah sendiri. Riwayatnya mana? Para sahabat, para ulama kemudian mendapatkan informasi ini dari Halimah sendiri. Halimah yang berkata, ketika anak ini datang ke keluarga kami, kata Halimah, bahwa anak ini membawa keberkahan. Maka informasi ini harus berkesinambungan. Dari Halimah, siapa lagi yang bicara? Halimah membicarakannya kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Orang-orang Arab pada waktu itu mulai menyampaikannya menjadi riwayat. Ini yang menjadi sebagai sejarahnya Islam, atau tarikh, atau riwayat. Maka kami umat Islam tidak menerima. Singkat sekali ya sejarah Islam ini ya. Loh, lalu apa kabarnya, apa masalahnya dengan kebenaran? Kalau singkat sejarah Islam, lalu masalahnya apa? Itu menjadi hal yang menjadi asbab itu benar atau tidak Islam apa gitu? Emangnya kebenaran itu sejarahnya harus panjang gitu? Oh iya dong, harus dibuktikan oleh zaman dong. Coba tunjukkan definisi kebenaran itu harus memiliki sejarah panjang. Karena kamu tahu tidak, sejarah tentang maling kundang yang masuk ke dalam kategori mitos. Kalau saya ceritakan panjang ini, kamu bisa tidur ini. Pada suatu hari, sewaktu itu seorang anak bernama Malin duduk bersama ibundanya melihat sebuah kapal pesiar. Ini bisa 2 hari 2 malam loh. Berarti Umi mengerti kan Muhammad ini kisah dongeng dong. Nah, apa yang membedakan dongeng dengan sejarah? Makanya saya katakan, sejarah diikat dengan orang-orang yang menyampaikannya harus jelas. Sementara dongeng, informasi yang kamu tidak tahu siapa pertama sekali yang menyimpulkan. Dalam dunia akademis, makanya saya ajak kamu masuk ke ranah akademis.
Dalam ranah akademis, ketika kamu membuat makalah, yang dibutuhkan oleh dosenmu itu bukan apa yang kau sampaikan, tapi literasinya. Siapa pemberi informasi? Bagaimana karakteristik si orang pemberi informasi? Bagaimana biografi dari orang pemberi informasi? Apakah dia tukang dusta, tukang cendol, tukang jual jengkol? Jangan-jangan dia adalah ODGJ. Kau percaya kalian? Maka dalam Islam ilmu aduh sebentar dulu. Maka bentar dulu. Ini 3 SKS loh. 3 SKS harus dipahami dalam durasi waktu sesingkat-singkatnya. Aku lebih seru nggak berdebat dengan aku? Aku nanya dulu. Kamu tidak berdebat dengan saya. Iya, Sejak seru kapan nggak saya berdebat? berdebat? Saya sedang mengajarkan kamu. Saya tidak sedang berdebat. Saya tidak merasa berdebat karena kamu tidak mendebat apapun dari saya. Seru nggak? Oke nggak? Tidak ada dari tadi saya merasa didebat karena kamu tidak sama sekali masuk ke ranah pemahaman yang saya sampaikan itu. Kamu tidak mampu debat. Komunikasi yang Komunikasinya asik, seru sih nggak seru sih karena iya, soalnya kamu ada nggak yang di bawah nih bilang kamu belajar lagi dong untuk ini. asik-asik. Swift, kamu asik. Terus tuh, Kamu saya datang asik, ke sini cantik, untuk manis, menghina mencetar, orang. membahana. Tunggu, kita sapa dulu tamu kita, Bang Soleh. Saling menjelekkan Ya, Bang tidak. Oh enggak, kamu cantik, nggak ada yang bilang jelek. Siapa yang bilang dia jelek? Berhadapan dengan Daman. Nah, calon istri. Dan ada yang bilang kamu nggak Bang Soleh pandai. ada. Bentar, kita Banyak, ngomong sama Bang Soleh banyak dulu. isinya. Saya datang ke sini bukan mau Ah, cinta. menghina. Cinta dulu. Sweet. My baby. Oke. Bang Soleh, ada yang mau tag ya Bang Soleh? Kepas mute dulu, double. Oh, pertanyaan saya gampang kok, gampang banget pertanyaan saya itu. Tapi perlu dipikirkan dan Ini Bang Soleh mau bertanya kepada siapa ini? Kepada siapa? Kepada Islam atau Kristen? Tar dulu lah. Verifikasi dulu Daman. Saya nggak ngerti nih. Iya, maksudnya apa? Enggak, Bang Soleh ke atas ngapain, Bang? Saya pengen bertanya atau pengen menjawab, pengen berdiskusi dengan literatur atau pemikiran yang baik-baik saja. Abang agama apa, Bang? Islam, Kristen, Bang? Saya bertanya tentang Kristen betul semua. Anda ditanya agamanya, Pak. Anda Agamanya Islam apa, Bang? atau Kristen? Oh, saya sejak lahir itu Muslim. Oke. Izin Daman, biar Uni ambil Daman. Bang Soleh, izin. Tar dulu. Sebentar Bang, saya yang berhak bicara di sini. Saya yang turun ya. Bang Soleh, Anda masuk di room dialektika lintas agama. Room dialektika lintas agama ini adalah room di mana kita berdiskusi tentang lintas iman. Ada transfer knowledge. Anda mau bertanya kepada umat Kristen, betul? Apakah Anda bisa memastikan ketika umat Kristiani menjawab, Anda sudah memiliki experience, ilmu, pemahaman untuk menjawab pertanyaan balik dari mereka sehingga mampu berdiskusi dua arah dengan mereka? Mungkin hal itu terjadi karena seorang manusia Mungkin, itu tidak maaf, ada yang kita nggak mau bicara cita-cita. Kemungkinan saya tidak mau berhadapan dengan mungkin. Saya tidak mau umat Islam di sini ketika tidak memiliki wawasan, mempertanyakan agama orang lain, ketika ditanya agamanya blunder. Maaf, saudaraku. Awas. Kau pertama ditanya pasti dulu. Soleh. Masuk, Agama kau apa? masuk. Tepuk dia. Agama kau apa? Yang pasti aja dulu. Agama kau apa? Tadi kau mengatakan saya dari kecil Muslim. Sekarang? Sekarang mulai sekarang saya Muslim, Mas. Gitu loh. Tahu cuman nanya dari kecil Muslim. Sekarang nih kau apa agamamu? Muslim. Ah? Ada assalamualaikum kau? Muslim. Ada assalamualaikum? Muslim. Enggak, Waalaikumsalam. sekarang, warahmatullahi oke, wabarakatuh. sekarang kamu tujuan mau ngapain? Mau ngapain sekarang nih? Ini saya ingin bertanya dan pengen menjawab. Kasih kesempatan sekali aja, nggak apa-apa, Bang Blender. Biar kalau aja. saya tidak bisa menjawab, mungkin itu akan hutang. Karena kenapa? Karena manusia itu ada yang lemah, ada yang kuat, dan sedang aja gitu loh. Enjoy aja sama saya itu, happy aja. Gitu. Maaf, kita nggak mau happy-happy, kita nggak mau enjoy di sini. Kita mau diskusi. Bang Soleh cari tempat yang agak enjoy ya. Banyak room enjoy. Kalau tidak sih dengan enjoy dan happy, apa gunanya diskusi? Saya nggak mau enjoy sama happy, Bang. Saya nggak mau enjoy di sini. Tadi kan sampai Nyungsep ke bawah. Makasih. Selamat tadi tinggal. Maaf ya Bang Soleh. Ini ruang dialektika lintas agama sama seperti Anda masuk ke ring tinju sementara Anda belum latihan. Minimal kalau masuk ke ring tinju latihan dulu biar kita bisa kayak Smackdown itu pegang tangan kawan. Oper handle, hajar. Anda masuk ke room tinju, belum latihan, belum pernah ngangkat barbel, tiba-tiba ditonjok, nanti Anda nangis, minta enjoy sama kita. Enjoy apaan? Oke, lanjut. Swift, saudara-saudara umatnya Muhammad SAW 1,3 orang. Kalau diantaranya ada penyembah Yesus, saya juga meminta tolong kepada kalian nih sebagai sesama manusia. Swift adalah saudari kita.
Beliau adalah orang yang digerakkan oleh Allah masuk ke Komal ini. Tidak ada yang kebetulan, semua diatur oleh Allah. Swift menjadi ujian buat Anda, apakah Anda adalah rahmatan lil alamin atau tidak. Ketika Swift Anda hina personalnya, Anda rendahkan personalnya, Anda buat dia takut mempelajari Islam, mempelajari agamanya, maka bisa jadi Anda menjadi asbab dia benci dengan Islam. Maka perlakukan dia sebagaimana Anda diperintahkan oleh baginda Rasul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Mudah saja bagi Allah hendak menjadikan kita itu satu umat saja. Tapi Allah ingin menguji apa yang ada pada diri kita. Anda memiliki iman Islam, maka tunjukkan iman Islam itu menjadi rahmatan lil alamin kepada saudari kita. Kecuali dia penghujat. Kalau masalah ngeyel, itu keniscayaan terhadap orang Kristen. Wajib mereka ngeyel. Kalau mereka tidak ngeyel, tidak Kristen dong. Jadi kalau dia ngeyel, Anda marah, iya berarti Anda tidak bersabar. Bersabar. Biarkan Swift menemukan kebenarannya sendiri. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya menganggap dia sebagai anak adik yang sedang belajar. Saya tidak memposisikan dia sebagai pendebat saya. Saya tidak menganggap dia berdiskusi, saya deep dialog. Saya menganggap deep dialog dengan dia. Saya berusaha untuk men-trigger kognitifnya. Berusaha untuk mengeluarkan critical thinking dia. Dia terima silakan, tidak pun tidak masalah. Maka tolong dihargai, tolong dicintai. Swift bisa menjadi asbab Islam dimuliakan. Dengan kehadiran Swift, banyak orang percaya bahwa Islam itu memuliakan kaum kafir, musyrik, dan seorang wanita. Maka tolong tunjukkan lisan typingan Anda di bawah, karena jari-jari Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada orang Kristen menghujat, itu urusan Anda. Saya tidak mau ikut campur. Bari typing, tapi tolong untuk tamu kita, adik kita nggak tahu, jangan-jangan berjodoh dengan Daman. Allahu'alam bisawab. Malu ketika Ini bisa aja deh, Iu nih bisa aja. Ya. Daman udah modus dari tadi itu. Ya kita nggak tahu. Naikkan itu Bang Billy. Ketika Swift saudari kita ini menunjukkan betapa dia adalah orang ingin belajar, berikan haknya. Berikan haknya. Oke. Shalom Bang Billy. Ya selamat pagi Bang Billy, sudah nggak kelihatan. Ya, shalom semuanya. Salam khafirim ya. Lanjut. Nah, gitu dia ya. Jadi tolong typing di bawah yang indah. Tunjukkan bahwa kita rahmatan lil alamin. Lanjut Swift, adikku yang cantik, kata ibundanya. Iya nih, soal sejarah itu kan belum komplit lagi. Saya belum. Apa yang ingin Adinda ketahui? Saya tunjukkan sejarah ya. Baik. Nabi Muhammad. Saya bacakan. Oke. Adindaku ada literatur. Kalau saya kasih Anda jurnal, saya takut Anda tidak baca. Kalau saya kasih Anda tarikh, footnote, informasi dalam sebuah tarikh, ada sebuah tarikh yang ditulis oleh seorang profesor doktor dan saya bisa kasih ke Anda nanti, karena ini saya punya bukunya di kampus saya. Ini memakan waktu yang lama. Maka saya kasih Anda satu literatur yang mudah Anda akses. Salah satu aplikasi organisasi Islam terbesar di Indonesia dari laman NU Online. Ya, NU Online yang ditulis tentang sekilas sejarah kelahiran Nabi Muhammad, ditulis hari Senin 4 Desember tahun 2017 jam 1 WIB. Nah, dan kalau kita lihat pengurus dari NU Online, mereka adalah orang-orang yang berada di organisasi NU, yang rata-rata secara kredibilitas mereka adalah orang-orang yang belajar. Pondok pesantren yang mereka tempat belajar, mereka-mereka yang memiliki mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah jadi dalam sebuah, saya bacakan. Silakan Anda buka tarikh Nabi Muhammad dalam halaman NU. Anda mau lari ke manhaj salaf, Anda akan menemukan literasi yang sama. Anda mau lari ke Islam, tafsir Islam, tetap menemukan sejarah yang sama. Ya, saya sampaikan di sini dalam sebuah riwayat. Jadi website ini menampilkan literasi lain yang Anda boleh cross check. Literasinya apa? Riwayat Imam Ibnu Hisham. Siapa Ibnu Hisham? Sejarawan Islam yang diakui sebagai sejarawan Islam. Ibnu Hisham. Tolong di tap-tap layar guys. Ibnu Hisham menyampaikan dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ya, Ibnu Hisham ini sejarawan. Kitab Syirah Nabawiyah adalah kitab sejarah tentang baginda. Dalam kitab tersebut bahasa Arabnya kalau saya bacakan nanti belepotan karena Arab gondol. Ya ada siarakatnya, tapi saya bacakan terjemahannya saja. Sesungguhnya Sayyidah Aminah binti Wahab ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan. Jadi ini informasinya dari siapa? Ibundanya Nabi. Apa kata beliau?
Beliau didatangi seorang malaikat ketika mengandung Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya pada yang maha kuasa, yang maha esa, dari keburukan setiap orang-orang yang hasut. Kemudian namai dia dengan nama Muhammad. Literatur ini silakan di cross check. Ini namanya referensi. Dalam dunia akademis ini diterima. Ibnu Hisham Al-Sirah Nabawiyah, Beirut, Darul Kutub Al-Arabi, tahun 1990, juz pertama halaman 180. Kalau saya salah di cross check, lalu datang lagi, ini salah halamannya. Cross check. Footnote ini gunanya dalam dunia akademis untuk kalian yang dapat informasi bisa cross check. Bener nggak saya menyampaikan hal yang sama dengan yang dikutip dalam Sirah Nabawiyah? Itu namanya literasi. Menurut para ulama, tidak diketahui seorang pun dalam bangsa Arab yang menggunakan nama ini sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdul Muthalib ditanya oleh seseorang, masa maita ibnaka, akan kau namai apa cucumu? Abdul Muthalib menjawab, Muhammadun. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana bisa kau menamainya dengan nama yang tidak seorang pun dari nenek moyangmu dan kaummu pernah menggunakannya? Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku mengharapkan seluruh penduduk bumi memujinya. Ini termaktub di mana percakapan ini? Dalam kitab Imam Al-Muhaddis Abdurrahman Al-Suhaili. Anda boleh cross check siapa itu Abdurrahman Al-Suhaili, apakah dia kredibel? Ra'ud al-Unuf fi Syarh al-Sirah al-Nabawiyah li Ibnu Hisham, dari Ibnu Hisham. Beirut Darul Kutub Al-Islamiyah juz kedua halaman 150. Ini namanya tarikh, ini baru sejarahnya Islam. Kitab sejarahnya Islam. Para sejarawan mengatakan bahwa nama Muhammad tidak biasa dipakai di kalangan bangsa Arab. Hanya 3 orang sebelum Rasulullah yang menggunakan namanya. Ibnu Fawrak menyebutkan mereka adalah Muhammad bin Sufyan bin Mujasi, nenek moyang Al-Farad sang penyair, Muhammad bin Uhailah bin Al-Jula bin Al-Haris bin Jabjab bin Kulfa, sampai kepada Muhammad Umran bin Rabi'ah. Dalam Al-Ra'ud Al-Unuf, Imam Al-Suhaili menjelaskan, tidak diketahui di kalangan Arab seseorang yang menggunakan nama ini Muhammad sebelum Rasulullah, kecuali 3 orang yang ayahnya menjadi tamak ketika mendengar kenabian Muhammad. Jadi ada salah satu riwayat lain kedekatan masanya dan bahwa dia diutus di Hijaz. Abdurrahman Al-Suhaili juz 2 halaman 151. Menurut ini makanya kritisi siapa yang menyampaikan. Ya, oke, terlalu panjang. Baik. Artinya, saya bisa menceritakan kepada Anda rentetan sejarah tentang Nabi saya berdasarkan literasi, bukan dari cocongorlogi yang saya temukan dalam Sirah Nabawiyah yang sudah saya sebutkan namanya. Pertanyaan saya, sejarah Yesus bisakah Anda ceritakan? Singkat, padat, panjang boleh, silakan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, belajar aja sudah. Oke, baik. Yesus, sejarah Yesus diutus Allah ke dunia ini, oke. Siapa yang bilang? Sebutkan nama, yang ngasih tahu. Seperti saya tadi, saya sebutkan nama Ibnu Hisham. Kalau sejarah itu harus ada tokohnya, sejarawannya harus ada, sister. Bagaimana mungkin dia dikatakan sejarah tapi bukan datang dari sejarawan? Kalau dia datang dari pendongeng, namanya dongeng. Kalau datang dari orang yang suka mitos, namanya mitologi. Nabi-nabi terdahulu. Siapa? Musa. Seperti Musa, Nabi Musa menceritakan sejarah Yesus. Iya dong, kan Anda kebingungan. Berhadapanlah Anda dengan pemilik kitab Taurat Tanakh, yaitu Bang Beli, pengikut Nabi Musa. Silakan Bang Beli. Aku nggak mau ikut campur. Ya, salam saudara-saudara. Jadi untuk Tuhan memberikan nama kepada Hashem, memberikan nama kepada nabi-nabi besar ya. Contoh misalnya kepada kepada Ismail, Tuhan bilang begini lewat malaikat. Engkau sedang mengandung seorang anak dan hendaklah kau memberikan nama anak itu Ismail, artinya Tuhan telah mendengar. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya, diberikan nama, hendaklah kau memberikan namanya Ishak gitu. Nah, ada juga nih yang menarik bagi saya tadi, sumber yang dibacakan oleh Uni soal kelahiran Nabi Muhammad lewat apa di sejarah dan sebagainya. Aku nggak tahu itu kitab apa ya, apakah itu valid secara akademik? Bertanya ke saya?
Iya ya, apakah Ya. itu valid secara akademik? Jadi tadi? sirah ini Bang Billy adalah hasil penelusuran dari tokoh sejarawan kami, salah satunya Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham. Nah, Oke. jadi ini masuk ke ranah boleh kritis, boleh dikritisi. Tapi yang valid itu hadis sahih. Itu valid. Oke. Jadi dinamainya, kalau kau menamakannya Muhammad begitu ya? Yes. Oke. Jadi pas anaknya lahir namanya Muhammad, betul? Ini begitu lahir anaknya dinamain Muhammad, betul? Betul. Nah, ada juga cerita seorang malaikat datang kepada seorang ibu. Nah, kau akan mengandung dan kau memberikan nama anak itu Immanuel. Nah, begitu lahir namanya nggak jadi Immanuel tuh, gimana? Lanjut. Nah, menarik. Bang Billy mengangkat sebuah polemik. Ketika ada Ismail, bayi Ismail, Hagar ya. Hagar didatangi malaikat. Dalam kitabnya Bang Billy yang saya juga pelajari, bahwa di sana malaikat Tuhan berbicara kepada Hagar. Berikan nama anak itu Ismail. Yang memberi nama itu adalah malaikat Tuhan. Kalau nggak salah Bang Billy, malaikat Tuhan atau Tuhan Bang Billy? Malaikat Tuhan ya. Ya, itu Tuhan memberikan nama lewat malaikat. Ya, Tuhan melalui Hashem perantaran yang malaikat. memberikan nama. Ya, Hashem memberikan nama melalui perantaran malaikat, namanya Ismail. Artinya diberi nama oleh Hashem. Kemudian ada seorang manusia bernama, Tuhan memberi namanya Immanuel. Ternyata nggak ada manusia bernama Immanuel. Yang hadir menurut umat Kristiani yang ternyata namanya kok Yesus. Sementara dalam Islam, literasi yang disebut sebagai sejarah ini, tarikh ini bisa dikritisi. Maka memang Sayyidah Aminah berbicara bahwa beliau didatangi oleh malaikat yang mana diberikan nama Muhammad. Itu sejarah, boleh dikritisi. Pertanyaan saya kepada Swift, ketika Anda menceritakan bahwa Musa menceritakan sejarah Yesus, kok definisi sejarah jadi nggak ada. Moshe Rabenu lebih dulu mana Musa daripada Yesus? Ya. Moshe Rabenu, Musa guru kami, tidak pernah menyebutkan Jesus di dalam seluruh Torah. Nggak ada. Jadi kalau kita belajar dengan benar tekstual bahasa Ibrani, ya, semua itu tidak pernah. Apalagi soal Mesias, dikatakan dalam kitab Yeremia 30 ayat 9, Fa'abdu tasami alaika fa'at David malkam asyarakim lahem. Artinya mereka akan menyembah kepada Tuhan dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan. Jadi identitas sang Mesias itu dalam kitab Tanakh, dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak pernah secara eksplisit nama Yesus disebut. Tapi kalau nama Daud ada, gitu. Jadi tidak pernah ada di dalam seluruh Tanakh, ya. Kitab orang Yahudi ada Yesus di situ, nggak ada. Tapi dianggap, diambil, disimpulkan, dirasa-rasakan itu kepada Yesus. Tapi sebenarnya nggak ada. Iya, itu menceritakan tokoh Yesus, walaupun tidak Gimana? disebut nama Yesus. Ini Bang Billy. Iya, nggak Tapi bisa itu begitu. menceritakan Itu tokoh Yesus yang akan datang lahir ke Bang dunia. dikit. nggak bisa begitu dong. Bang Kan Billy. harus ada tertulis namanya. Apa? Dia pun dibilang Immanuel, sebutlah dia Immanuel. Oke, bersama. Immanuel bukan Bisa di panggil Yesus, karena dia banyak. Bentar, Immanuel bukan di Torah. Immanuel bukan di Torah adanya di Mengerti kitab. nggak sejarah Yesus katanya? Tadi kan si Unirifa ini nanya gimana ceritanya Yesus katanya. Iya dong, kan ada nabi-nabi terdahulu yang menceritakan bahwa akan ada datang Gagal seorang. paham dia Daman dan Mamili, tunggu dulu izin minta maaf. Oh, Dia itu gagal paham ulangan- definisi ulangan sejarah. 18, ayat 15 ayat Ya, 18. Mas Daman kan Bang Billy belum kenalkan dirinya kepada Kak Swift bahwa Bang Billy ini orang Yahudi, pemilik asli kitab Perjanjian Lama Kakak. Paham ya maksudnya? Saya juga mengimani perjanjian lama, gimana sih bang? Nah, pemilik aslinya di atas Kakak. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Paham? Lanjut. Swift, kamu gagal paham tentang sejarah. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah ada masuk dalam saya tokoh sejarah dan jelasin diceritakan dulu. oleh Musa? Dia aja tidak pernah hadir. Yesus itu belum pernah hadir kecuali dia sudah dilahirkan dan diberi nama Yesus. Kamu Itu bicara kan. tentang sejarah Yesus tapi sebelum dia ada. Bagaimana mungkin sejarah bisa dikatakan? Dengar dulu, kamu tahu tidak sejarah? Kamu aja udah gagal paham tentang sejarah. Masa Yesus diceritakan sejarahnya oleh Musa? Makanya saya Dengan bilang mana tadi, Musa dari Yesus? Kok Uni singkat banget sih cerita tentang Muhammad? Kok nggak ada yang Tidak ada korelasinya. Kok singkat Itu. amat ya? Nggak apa-apa. Mau singkat, mau panjang, mau pendek, nggak ada kaitannya. Pertanyaan saya, nggak menyela Nabi Anda singkat seperti bukan itu. masalah Nabi menyela saya- atau tidak. Anda itu Saya gagal paham lanjut. tentang sejarah. Anda gagal Mana paham. lebih dulu hidup Musa atau Yesus? Jawab jujur. Yesus. Kemanusiaannya memang Mana? Tunjukkan nama Yesus dalam kitab Torah.
Jelas kan dah Alfa dan Omega di Wahyu, aku Yes, awal dan Alfa akhir. dan Omega, awal dan Wahyu akhir. itu kitab apa? Wahyu itu kitab apa? Iya. Eh, Kitab suci lah perjanjian baru, pengenapan firman. saya minta Iya. nama Yesus sebagai Tuhan dalam kitab perjanjian lama supaya bisa dikatakan dia tokoh sejarah dalam kitab perjanjian lama. Orang yang nggak pernah ada, namanya nggak pernah ada sebagai Tuhan, tiba-tiba kalian bilang dia diceritakan oleh Musa. Kalian memang terkadang kalian memang sengaja Nah, buat Anda bilang pintar kalian. tokoh Yesus, kan tokoh Yesus yang diceritakan. Mana nama Yesus dalam perjanjian lama? Dari- Bang Blender dalam masuk. perjanjian lama. Bang Semua Blender nabi kerja yang masuk. ada di perjanjian lama itu menceritakan tokoh Yesus yang akan datang ke dunia ini. Gimana sih? Makanya ada nubuatan nabi-nabi. Blender kalau nggak kerja pecat, teman. Blender masuk. Astaga. Bang Ben, Bang Ben. Maka Nabi Ya. Muhammad kenapa singkat banget ceritanya? Cuman antara keluarga-keluarga aja yang menceritakan, kan nggak hebat. Jadi gitu. coba-coba Immanuel tuh di kitab Torah atau di kitab apa? Coba tentang Immanuel ada di kitab apa? Begini ya. Ya, Swift ya, maksudnya gini loh. Aduh, Kepas jangan ngomong dulu. Kepas diam dulu. Swift, kamu tadi ditanya sama Bang Bele, Immanuel itu ada di kitab mana? Dan tolong tunjukkan nama Yesus Immanuel sebagai tuh tokoh ada di sejarah dalam kitab perjanjian apa? lama. Ya Di Allah. kitab Torah atau Nefim atau Ketuvim? Ini harus disuntik. Dia harus pakai gelang ungu ini. Ayo, saya mau Immanuel, tes ke. coba Ya. abang tahu nggak di mana ayat itu? Hari Oh, hari saya- ini makanya telah saya- lahir bagimu. Iya ya. Sekarang saya mau Di tes kitab mana itu? kekristenan. Saya Di mau kitab tes mana itu? kekristenan. Saya lupa. Ya. Iya, kamu Saya bertanya, mau Bang Billy tes. menjawab. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Saya Diam-diam mau- kamu tanya lagi. Saya mau tes ke. Ada di situ, yang ada kamu di situ. membaca Immanuel Alkitab. itu ada Astagfirullahalazim. Anda menunjukkan loh perilaku Anda sesungguhnya. Saya tadi memuji Anda loh. Bang Loh, Billy tunggu itu bentar, bicara. Saya lagi bercakap Biar dengan Ya. Bang Saya- Billy. saya mau- kasih kesempatan Bang Billy. Anda di room kami umat Islam. Kami di sini tidak pandang bulu. Kalau ada umat Kristen, orang Islam tidak berakhlak, kami kritisi. Oke, Bang baik, Billy baik. ini kami hargai sebagai saudara juga. Beliau mau menjelaskan, kasih kesempatan bicara. Aduh, Baik, saya sayang. Marah-marah saya sentil juga ini. Aduh. Oke, tadi kamu mengatakan di dalam Taurat ada Yesus tentang Immanuel. Kalau kamu mau belajar benar, kamu belajar Alkitab dengan benar, kamu tahu bahwa soal Immanuel itu bukan di Taurat, tapi ada di kitab Nefim, kitab para nabi yang ada di dalam kitab Yesaya 7. Ya. Nah, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan engkau hendaklah memberikan namanya Immanuel, ya, Allah beserta kita. Nah, kalau kita lihat di dalam teks dan konteks Yesaya 7 itu berbicara antara soal perang Raja Ahaz yang dikepung oleh dua raja besar, ya, yaitu Raja PK dan Raja Retsin. Nah, sedang dikepung. Nah, Nabi Yesaya datang kepada Raja Ahaz dan memberikan sebuah tanda, ya, yaitu seorang anak itu. Nah, Immanuel di situ Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda yang sedang dikepung, sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Makanya Ki Immanuel, Tuhan beserta kita, itu beserta Ahaz dengan Yehuda. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 15 ayat, sampai 16 itu nubuatannya digenapi. Dua raja itu akhirnya mati oleh Raja Tiglat-Pileser III, ya, Raja Assyria. Tuhan mengirim Raja Tiglat-Pileser untuk mengalahkan dua raja yang mengepung Yehuda. Maka nubuatan itu selesai ketika anak itu bisa memanggil mama papa. Akhirnya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun setelah itu baru Immanuel, Tuhan beserta kita, terwujud dengan matinya dua raja itu. Jadi tidak menunggu 700 tahun kemudian ke zaman Yesus. Itu penjelasannya. Kita tidak bisa menemukan satu nama Yesus pun di dalam kitab Yesaya 7. Nggak ada Yesus di situ. Begitu cara pandang orang Yahudi memahami kitabnya. Lanjut. Ya, Swift. Aduh, blunder sekali ini Swift nih. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang penyelidikan manusia terkait bukti-bukti yang ditemukan, informasi-informasi yang ditemukan. Tiba-tiba Yesus itu tokoh sejarah dalam PL yang diceritakan oleh Musa. Saya tanya dulu Kristen Syariat satu ini. Arus Hayat, Bang Edi Badai, Anda sepakat tidak bahwa Yesus itu tokoh sejarah dalam perjanjian lama? Menurut Anda gimana? Jawab, jangan geng-geng aja jawab. Muka mic-nya. Tidak. Nah, Anda Kristen bukan? Dulu saya mau tanya. Anda Kristen? Anda percaya Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Anda dibaptis? Yesus Ah. Yesus tumbal kok Tuhan sih?
Oh iya, tumbal. Gila nih. Gimana sih? Dasar Oh, gila lu. semoga Tuhan menyertaimu ya Bang, harus hayat ya. Hah? Siap, Tumbal, siap. tumbal. Bermiliar-miliar orang mengaku Yesus Tuhan, cuman kau yang bilang tumbal. Semoga lah Ini mulutmu. kok Kristen kok bilang Yesus tumbal, gimana nih harus nih, aduh. Kristen. Coba harus bisa jelaskan. Bisa jelaskan. Oke. Kacau nih Kristen. Semoga gigimu, semoga gigi. Swift, apa kamu diajarkan Yesus untuk menyumpahi orang lain ini? Dengarkan dulu, dia juga punya hak untuk menyampaikan literasinya. Silakan. Ini tak beritahu, Anda itu harus menerangkan apa yang ada di pikiran orang. Kalau di pikiran orang Muslim, yang ditanya tuh Yesus yang physically. Yesus physically ya tumbal. Bukan Bapak, bukan. Yesus bukan Bapak. Ini dulu. Aku pendeta. Menurutmu dialog Yesus saya itu boleh. orang biasa nggak? Orang biasa Yang nggak? ditanyakan orang Muslim, sebentar. Kamu dialog harus ngerti kapasitas cara berpikir pendialog yang menanya. Di mata Muslim, Yesus itu anaknya Maria. Fisik itu bukan Bapak, bukan. Lo harus jawab sesuai dengan pemikiran mereka. Itu cara dialog. Nanti kalau berkembang, lo berkembang. Gitu, paham nggak? Harus cerdas. Kalau kamu belum cerdas, kamu dialog akan kepentok-pentok. Nggak sampai apa yang ingin kamu sampaikan. Iya, gimana menurutmu Yesus? Yesus gimana menurutmu? Yesus yang mana? Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Yang lo tanya, Yesus yang aku atau yang sebelum Abraham? Lo harus, Yesus hanya satu. Yesus hanya satu. Loh, Yesus ada dalam diri saya, kok hanya satu gimana? Iya, yang bernama Yesus hanya satu. Gimana sih? Oh, Nah, Yesus yang petinju- sudah Abraham, petinju Filipina. Yesus yang sudah Main Abraham, bola di Filipina, Yesus yang namanya di gigi Yesus main saya. bola. Apa sih? Yesus nafas. Iya, petinju juga ada namanya Yesus. Yesus yang mana? Bukan kayak Muhammad ya Bang. Muhammad di mana-mana iya, mau yang jahat, mau yang bodoh, dikatakan Kamu fokus Betina, aja. kau dari tadi aku biarkan kau dengan baik ya. Ternyata kau menghujat di sini. Kau bicara dari tadi nggak bawa data, emang kurang ajar. Lama-lama aku, inilah kalian, ku baik-baik kan kalian tapi kurang Gimana ajar sih, kalian. Di? Saya Kau mau menggunakan minta nama, ada yang bodoh, ada apa? Kau bicara atas dasar apa? Ku biarkan kau dari tadi bertanya tentang agama Islam. Ku hormati kau sebagai perempuan Kristen kafir musyrik munafik. Tapi kau menunjukkan bahwa kau di sini hanyalah sebagai binatang. Turunkan tangan, turunkan betina ini. Muhammad saya Kau kalau kau bicara dari tadi nggak pakai, turunkan betina kurang ajar ini. Nyungsep ke bawah. Dia nggak tahu yang bicaranya ini sama Kristen ini. Bang Arus Hayat ini kan juga Kristiani. Makanya Kristen yang pemikirannya sehat. Nah dia bicara sesama Kristiani tapi Mari kita sapa dulu Bang Nabi Andreas Muhammad. yang hampir mulai tercerahkan ini ya. Selamat Ya. pagi. Jangan, saya punya tanduk Daman. Saya bersabar Halo, menghadapi selamat orang-orang pagi. yang betul-betul ingin mengetahui Halo, ilmu selamat pengetahuan. pagi Kalau semua. sudah menghujat, kau turun kau. Saudara-saudara. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.